Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam multikultur dari Ubaya. Nama saya Kristabel Anora Paramita Parung dan saya adalah dosen di Fakultas Industri Kreatif Universitas Surabaya. Saat ini, saya sedang mengikuti seleksi sertifikasi dosen 2026. Dan video ini dibuat dalam rangka pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran. Mata kuliah Local Content Design Project atau biasa disingkat dengan LCDP adalah mata kuliah yang mengeksplorasi ragam budaya Indonesia dengan mengolahnya menjadi koleksi ready to wear untuk women's wear. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode lecturing dan peer-based learning. Selain itu didukung juga dengan metode project-based learning. Jadi teman-teman mahasiswa diharapkan dapat berdiskusi dengan peer-nya, dengan teman-temannya, kemudian membuat koleksi berdasarkan inspirasi budaya lokal. Materi pada minggu ketiga, Local Content Design Project adalah target market koleksi dan konsep desain. Hal ini meliputi yang pertama, penentuan target market dari data analisa market research, kemudian penentuan customer profile, lalu ada deskripsi key style dan bentuk, kemudian ada penjabaran shape and style melalui berbagai sumber referensi gambar, lalu pemilihan material yang akan digunakan untuk koleksi. Selain itu, juga akan merancang surface design melalui alur berpikir konsep dan stilasi. Oke, selamat siang teman-teman semua. Siang. Ya, wow, ramai sekali hari ini. Oke, teman-teman, ini kita di week 3 Local Content Design Project alias LCDP ya. Jadi kita sebenarnya hanya melanjutkan materi yang lalu ya. Materi yang lalu teman-teman udah sampai bikin mood board semua, udah? Udah. Oke, jadi yang di week 3 kita bakal bahas target market, shape and style, material sama detail and embellishment. Semua ini nanti akan kalian gunakan untuk bikin alternatif desain di minggu berikutnya, ya. Oke, kita lanjut. Jadi, basically target market adalah siapa yang akan pakai koleksimu, siapa yang akan beli. Ya, percuma ya nanti kalau misalnya kalian bikin bagus-bagus, nggak ada yang pakai, nggak ada yang beli. Nah, sekarang coba teman-teman lihat di sini ada demografik, geografik, dan psikografik. Kita kalau misalnya ngomongin target market, berarti ada target market demografisnya, ada geografiknya, ada psikografiknya. Ada yang bisa memberikan contoh nggak? Demografis itu aspeknya apa aja? Ya, silakan Elis. Umur, agama, career, age. Ya, itu demografis. Thank you. Kalau geografik berarti apa? Lokasi. Ya lokasi. Kemudian kalau psikografis, personality, karakter ya, behavioral ya. Biasanya contohnya apa? Kalau psikografis itu tadi, misalnya behavioralnya seperti apa? Like and dislike boleh? Hah? Lifestyle choices ya, nice. Jadi mungkin teman-teman udah pernah ADC juga ya, udah pernah di desain project sebelumnya, advanced design concept. Jadi ini hanya merefresh lagi, oke? Lalu, nah ini dia tadi ya, demografis ada age, gender, occupation, monthly income, ada ethnicity, ada education. Lalu di geografis juga ada lokasi, climate and season, cultural preferences, dan language. Oke. Bisa nggak teman-teman menjelaskan ya, kenapa climate and season itu menjadi penting di dalam desain koleksi? Ya, benar ya. Jadi ada contoh di kita misalnya, di brand yang located di Equator Lines, kemungkinan besar kita kayak nggak punya winter collection gitu. Tapi pun kalau misalnya ada winter collections, itu tidak yang bulky-bulky seperti yang di brand-brand yang base-nya di luar. Kayak gitu ya. Jadi sesuai dengan konteks. Sizing juga matters ya. Antropometri manusianya berbeda. Ya. Kita
biasanya segini tingginya, kalau misalnya di barat sizingnya lebih gede-gede ya biasanya ya, seperti itu. Kemudian tadi juga sudah dijawab sama teman-teman sekalian ya, psychographic dan behavioral. Di sini ada values and attitudes, ya, kemudian likes and dislike, personality-nya seperti apa. Nah, semua itu tadi kalian bisa membuat namanya customer persona, ya. Contohnya seperti ini. Jadi kalian bisa profiling, bikin profile customer board-nya siapa, ya. Biasanya kita kalau di desain project ada yang customer board asli sama palsu. Maksudnya apa? Asli dan palsu. Asli adalah orang beneran. Biasanya kalian kalau misalnya mau taruh selebgram di sini yang sesuai dengan age profile-nya, statusnya, location-nya, dan personality-nya boleh. Tetapi pun kalau misalnya nggak ada, juga nggak apa-apa, kalian bisa bikin sendiri. Ya, bikin sendiri dari teman-teman kalian. Misalnya kalian nggak mau mendisclose information tentang teman-teman kalian, kalian bisa bikin namanya siapa gitu, ya. Karena kadang-kadang kan aku tuh sebenarnya target marketnya seperti Ferencia gitu. Cuman kalau kita kasih namanya Ferencia yang asli, ya masa gitu ya, nanti informasinya nggak confidential seperti itu. Nah, seperti ini contohnya. Nanti teman-teman silahkan collect images ya, bikin kolase customer board dengan keterangan-keterangan yang sudah teman-teman kumpulkan tadi, gitu. Oke, sekarang kita masuk di shape and style ya. Shape and style itu apa? Kita lihat di sini ya. Kalau misalnya teman-teman dengar kata garment shapes, itu berarti bentuk ya. Bentuknya itu bisa macam-macam. Apakah bentuk secara keseluruhan atau bentuk dari masing-masing details gitu. Misalnya balloon sleeves, itu bentuknya balon hanya pada lengan saja. Misalnya puffy sleeves, atau bentuk garmentnya, misalnya trapeze, seperti trapesium ya, atau H bentuk H, bentuk I bentuk apa lagi? X, kemudian ada Y shapes ya, Y line, dan seterusnya. Oh, ada lagi, A line juga ada ya. Nah, itu tadi garment shapes. Dan garment shapes ini sangat berkorelasi dengan yang namanya garment fit. Ya. Garment fittingnya ada berbagai macam ya, dari yang paling ketat sampai yang paling longgar atau oversize. Di sini ada close fitting ya, yang sangat fitted gitu. Kemudian yang fit aja, lalu semi fit, loose fitting, dan very loose fitting. Kalau very loose fitting itu berarti oversize. Biasanya kita sekarang kan kenal istilahnya oversize. Nah, itu sama dengan very loose fitting gitu. Nah, ini adalah vocab-vocab yang teman-teman bisa lihat di area shape and style ya. Shapes-nya ada A, H, I, T, V, X, Y, dan seterusnya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri di rumah sambil lihat shape and style yang kalian kepingin pakai ya, dari konsep kalian. Jadi bisa macam-macam. Nah, nanti tugasnya di area shape and style ini kalian sertakan nama konsepnya apa, kemudian narasi singkat kenapa sih kok pakai shape itu ya, dari mood board, kemudian kenapa bisa pakai shape itu, apakah di dalam gambar mood boardnya itu ada bentuk yang melingkar atau ada yang streamline, makanya shape-nya tertentu gitu. Lalu jangan lupa ada gambar referensi visual 4-5 gambar. Nah, ini penting ya teman-teman, karena kita selalu berbasis trend forecast, maka jangan lupa gambar referensi visualnya harus 3 tahun ke belakang maksimal ya. Jadi jangan cari yang tahun 90-an gitu ya, 95, no ya. Jadi karena kita sekarang 2026, kalian bisa cari 2023, 2024, 2025 itu sudah maksimal ya. Jangan lupa sertakan nama desainer dan tahunnya ya, serta season ya. Sorry, ini ada yang kurang di slide-nya, serta season. Jadi dia itu spring summer atau autumn winter gitu. Nah, sekarang kita masuk ke style ya, teman-teman. Tadi shape udah, sekarang di style. Kalau style itu biasanya
gimana sih kalian mendeskripsikan gaya atau kombinasi gaya dari konsep pakaian kalian, konsep looknya. Bisa macam-macam ya. Kalau terbagi menjadi beberapa kategori itu banyak banget sebenarnya. Tapi nih saya contohin beberapa ya. Ada year and periods misalnya kayak 90s style ya, Y2K, terus 50s, Victorian. Sekarang lagi in banget ya, neo Victorian ya. Kemudian berdasarkan function and place, misalnya apakah dia itu sporty kah atau military, office wear, street wear, atau cottagecore ya yang biasa teman-teman gunakan juga, loungewear. Lalu bisa juga berbasis genre music ya. Ini kita kayak mengulang mata kuliah di semester awal teman-teman ya, fashion trend research kalau ingat ya. Harusnya masih ingat. Nah, berbasis musik genre seperti grunge, punk, emo, rock and roll, bisa macam-macam. Dan ada yang lain-lain juga, karakteristik seperti feminine, rebel, chic, edgy. Nah, itu kalian bisa kombinasikan ya. Misalnya 90s style tapi dia feminine, sama 90s style dia tomboy, 90s style dia androgynous, itu bisa beda ya. Nah, untuk mempermudah, karena teman-teman sudah melakukan analisa visual juga ya, lebih baik kalian bedahnya itu dari analisa visual yang sudah ada, yang sudah kalian lakukan di minggu lalu, begitu. Misalnya ya, dari analisa visual itu muncul sebuah keywordnya itu siluet-siluet ini. Ada yang A-line, ada yang apa tadi, H-line misalnya, kemudian rectangle, fit and flare, itu kan shape ya. Nah, lalu jangan lupa dikombinasikan dengan sifatnya. Misalnya A-line tapi dia structured, ya bisa bayangin ya. Atau dia A-line tetapi oversized, atau A-line tapi flowy. Nah, itu kan dua kombinasi kata yang berbeda, ya. Nah, itu jangan lupa teman-teman harus cek kembali ke mood board dan analisa visual. Karena masing-masing kata ini dan ini bisa menghasilkan alternatif-alternatif desain vibes yang berbeda juga, gitu. Sedangkan style ya, teman-teman juga ambil jangan lupa dari analisa visualnya ya. Keywordnya misalnya apa, minimalis kah, atau tadi ada yang karakteristik kayak feminin ya, grunge, 90s dan lain-lain. Tapi jangan lupa ada tambahannya, ada layer di bawahnya. Misalnya feminin tapi dia artsy. Ya, ada feminin tapi artsy. Dia feminin tapi distopian ya, yang agak-agak rebel juga ya, distopian ya. Kemudian ada feminin tapi seksi, atau grunge dan dramatik, itu bisa semuanya dikombinasikan ya. Nah, jangan lupa semua ini style maupun shape itu selalu mengacu pada mood boardnya teman-teman ya, mood board kemudian diturunkan ke analisa visual. Jadi kita kalau melihat nanti di portfolionya teman-teman ataupun jurnal, itu kita lebih menghargai prosesnya. Gimana teman-teman itu membedah si gambar-gambar mood board ini, kemudian sampai kepada konsep desain yang teman-teman pakai, begitu ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini hanya untuk inspirasinya teman-teman. Misalnya bingung, aduh apa ya kata kuncinya kalau mau cari, biasanya kan gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Misalnya kalau mau mengkombinasikan yang baru dan lama gitu ya, 21st Victorian. 21st maksudnya abad 21 ya. Kita kan sekarang abad 21. Tapi Victorian gitu, misalnya. Lalu ada misalnya hyper feminine extravagant. Kalau misalnya feminin doang, extravagannya diganti, pasti nggak seperti ini. Ini kan sangat cetar gitu ya. Kemudian ada rebellious edgy, tapi dia tailored. Jadi ada vibe tailoringnya juga ya.
Lalu ada juga ini sudah sering ya, boho chic ya. Tapi boho grunge sama boho chic beda ya. Kalau boho grunge dia pakai leather jacket tapi ada embellishmentnya gitu. Tapi sama-sama boho, sama-sama bohemian ya. Jadi ini adalah contoh-contoh bagaimana teman-teman mengkombinasikan dua kata tadi ya. Ada new military. Sebenarnya kalau new military ini eh, lebih ke pakaian dipakai militer zaman dahulu waktu perang ya, tapi ada kata new-nya gitu. Jadi dimaknai baru lagi. Ini kan memang functional pockets ya. Kelihatan banget potongan-potongannya juga kotak-kotak seperti military styles tapi dimaknai new. Nah, seperti itu. Oke, nanti teman-teman juga silahkan cari additional information di Shape and Style. Sebenarnya ini bukan additional ya, ini hanya mengulang kelas FTR kita di semester 1. Jadi saya akan kirim lagi di PDF-nya online gitu. Oke, teman-teman, ini kita boleh lihat ya. Ini koleksi, salah satu koleksi dari kakak kelas kalian LCDP tahun lalu ya. Jadi bisa dicermati nanti abisnya kelas teman-teman boleh ngeliat. Ini kalau nggak salah, saya nggak lupa tapi kalau nggak salah inspirasinya dari gereja Kepanjen di Malang ya. Jadi makanya kalau teman-teman lihat bentuknya tuh ada apa ya, kayak ada neo gotiknya gitu. Terus nih kita kan LCDP barengan sama Design for Textile ya, DFT. Jadi teman-teman juga akan bikin motifnya nanti di DFT-nya gitu. Kayak gini. Mungkin ada pertanyaan yang teman-teman mau tanyakan? Yes. Tanya itu kira-kira gimana caranya bisa bikin yang bagian bawah itu? Apa? Yang mana? Ini. Ini. Iya itu kalau belum sendiri itu gimana guys? Oh, ya enggak lah ya. Jadi jadi kalau dipotong sendiri mungkin nggak bisa terlalu rapi ya. Ini kan bentuknya rapi banget ya, meliuk-liuk kayak gini. Nah ini biasanya pakai laser cutting. Nanti vendornya kita kasih, teman-teman bisa cari di Surabaya ada, di Malang juga ada, di Jogja ada, di berbagai kota ada ya. Tapi yang dekat sama kampus kita ada kok ya. Nanti teman-teman bikin di Adobe Illustrator, sudah bisa semua. Mantap. Terus silahkan di convert untuk Corel Draw, nanti mereka akan laser cut sesuai dengan bentuk yang teman-teman bikin. Oke, teman-teman, tadi kan semua sudah berdiskusi sama satu sama lain ya. Jadi aku sekarang kepingin dengar hasil kerjaan teman-teman terkait target market dan customer profile untuk LCDP. Ada yang mau presentasi? Mungkin 1-2 contoh? Saya ini ya, saya tunjuk aja ya. Kalau gitu Mike. Boleh. Ya, iya dong. Biar teman-teman yang lain bisa dengar. Kalau gitu, saya pindah ke sini. Jadi saya belum bikin customer report, baru bikin target marketnya. Belum spesial apa jenis? Jadi target marketnya apa saja, sama kira-kira customer profile-nya Mike apa buat koleksi LCDP-nya? Jadi targetku itu female age 22 to 26 years old, education-nya baru lulus S1, ethnicity apapun, income-nya sekitar 8-12 juta. Untuk geografik maunya saya targetingnya di Surabaya, Jakarta, Bali, kayak metropolitan area di Indonesia. Psychographics-nya nggak banyak sini sebenarnya. Jadi interest-nya itu seperti kayak dari arts and music, dari yang suka traveling. Personal traits-nya yang ada yang positif, ada yang negatif. Positifnya seperti kayak passionate, kreatif, eco-friendly, kayak climate anxious.
pesimistik sinik gitu kan ya. Oke. Ya, oke. Ya, terima kasih banyak Mike. Ya, sudah satu lagi ya. Di baris yang kedua berarti. Hehe. Gwina, sudah ready? Oke, silakan. Ya. Oke teman-teman, target segmentation saya gendernya pasti female. Yang kedua age-nya 16 sampai 25 years old dengan income-nya 10 sampai 15 million per month. Education-nya vocational high school, design, degree D3, terus habis itu S1 art and design. Geografiknya, location-nya di urban area such as Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya, Yogyakarta, Solo, dan kota besar lainnya. Language-nya saya pilih Indonesia dan Inggris. Customer profile saya ini orangnya lebih ke arah desainer, model, dan juga entrepreneur. Hobinya shopping di mall, online shop, spending money about 4 million and highly attentive to both comfort and clothing design. Jadi shopping habitsnya itu lebih ke arah yang shopping di mall atau di online shop. Oke. Terus personality-nya yang pasti confidence, extrovert, dan sociable. Sekian, terima kasih. Ya. Thank you. Oke, terima kasih banyak ya buat Mike dan Gwyn yang udah mempresentasikan customer profile-nya sama target marketnya. Buat yang lain, silahkan dilanjutkan tugasnya. Nanti kita akan kumpulkan di jam 3 sore, ya? Bisa ya? Semuanya? Bisa? Oke, kalau gitu. Terima kasih. Ya. Nah, kita lihat dulu dari ini ya gambarnya ya, sama color plan-nya. Iya. Boleh diceritain dulu nggak kemarin ini inspirasinya apa? Ini Miss, saya terinspirasi dari Tirta Empul. Jadi sebuah pura suci yang di Bali itu Miss, dia itu terkenal dengan pembersihan ritual. Jadi dari air mata sucinya ini itu dia yang membersihkan. Gitu. Jadi tempat ini itu selain dia ritual, dia juga suatu wisata di Bali Miss. Terus analisis visualnya udah bikin belum? Udah Miss. Iya. Nah ini implementasinya menggunakan apa ini? Detail yang simetris. Menggunakan detail simetris kayak apa? Ada nggak yang kamu pakai di desain manager? Jadi ini itu kan desain yang dinamis. Ini asimetris ini. Ada simetris dan asimetrisnya juga. Oh, nah ini simetris. Iya, ini juga Miss. Terus apa lagi? Pakai apa? silhouette. Iya, ada airline-nya Miss. Fittingnya apa? Lurus. Lurus. Ini cocok ya. Fittingnya lurus kayak gini. Ini motifnya nanti bikin sendiri apa gimana? Iya, bikin sendiri saya Miss. Jadi itu tuh ada analisa visualnya. Mana boleh lihat? Ini dari yang Oh, ada kentung. iya. Oke. Nanti kalau gitu motifnya jangan lupa distilasi dulu ya, di Iya. penggayaan dulu. Jadi nggak boleh sama persis kayak ini ya, kayak foto. Jangan di auto trace tapi bikin lagi ya, Iya, Miss. supaya nanti motifnya juga original motifmu sendiri ya. Iya, Miss, baik. Jadi kayaknya boleh nih.